Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Yohana Abdullah, pecinta Bapak Joko Widodo. Like father, like son. Itulah yang saya sematkan kepada anak dari MH Ainun Najib, atau yang biasa kita panggil Cak Nun. Anak dari Cak Nun ini menghina, merendahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kelakuannya tidak jauh berbeda dari ayahnya. Dulu ayahnya menghina Bapak Joko Widodo dengan menyebut Pak Jokowi Fir'aun. Waktu ayahnya sakit, Bapak Joko Widodo menyempatkan diri untuk membesuk orang yang sudah memanggil dirinya Fir'aun. Ternyata itu bukan menjadi tamparan bagi keluarga Cak Nun. Sekarang anaknya malah ikut-ikutan merendahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kenapa anak adalah cermin daripada orang tua? Kalau anaknya dididik dengan baik oleh orang tuanya, maka anak akan meniru sikap dari orang tua. Tapi sayang, anak satu ini mencontoh sikap dari orang tuanya, yaitu suka merendahkan atau menghina orang lain. Yuk kita lihat dulu videonya. Gibran, semua masyarakat Indonesia ini tidak sedang mengejekmu atau tidak sedang menyalahkanmu. Masyarakat Indonesia ini sedang mencintai masa depan bangsanya. Dan kamu sekarang sedang dianggap sebagai orang yang tidak membantu mereka untuk menemukan cita-cita bangsanya. Buktikan itu salah. Ngono lho. Buktikan itu salah. Jangan malah telung puluh 6 wong nang mburi ku lho, hati-hati. Aja dolanan ngono kuwi to. Kuwi elek untuk masa depan bangsa Indonesia. Apapun tujuannya, kowe tok backing saka ngendi aku paham, tapi ojo ngono kuwi to kelakuane. Gini, kita tuh 300 juta penduduk Indonesia iki, cuman enggak kita turunkan target pemerintah, enggak usah menyejahterakan bangsa. Angel ketoke yo. Terlalu tinggi, KPI-nya terlalu tinggi. Kita turunkan KPI-nya. Ayo pemerintah Gibran dan pemerintah, ayo gini, targetnya gini aja. Jangan biarkan rakyat Indonesia sakit, lapar, ora iso jenenge maam anake. Wis kuwi wae. Wis ora perlu makmur. Wis ora perlu kudu duwe motor kabeh, duwe Bentley, ora perlu. Ora perlu motore telu. Ora apa-apa nyicil bulanan semengis-semengis ora apa-apa. Ning mangan tiap dino tidak susah. Kuwi wae targete kuwi wae, rasa ado-ado. Ya wis minimal lah nek ora iso mangan motor engko. Minimal mata. Udah itu aja. Kita turunkan targetnya gitu ya. Nah, jadi 19 lapangan pekerjaan enggak jadi. Apa? 19 lapangan pekerjaan, 19 juta lapangan pekerjaan. Iya, batalkan. Kowe iki percaya apa kowe iki awal iki? Tapi jangan lupa juga. Kau pikir itu keluar dari kepalanya sendiri juga. Paradoks loh. Nek kowe nganggep dhek pahpoh, terus mampu melakukan kalkulasi itu, piye kuwi? Paradoks kuwi untukmu, piye Jal? Metu angkane kuwi saka ngendi? Pecotot 19 juta, pecotot ngono cangkeme ngono. Berdiutangi kancane 19 juta kalingan 19 juta cangkeme metu 19 juta ngono. Pasti ada di belakangnya yang ngomong. Bisa jadi dia cuma jadi boneka dari yang di belakangnya, yang sing pekok asline nang burine iku ya. Anak dari MH Ainun ini dulu adalah seorang penyanyi, udah bagus-bagus jadi penyanyi tapi mungkin karena sudah tidak laku lagi, terpaksalah sekarang kerjanya menghina Wakil Presiden biar mungkin dia terkenal kembali. Kata dia kan di videonya, Gibran kata dia, besok semua orang ketawa. Semua masyarakat Indonesia ini sedang tidak mengejekmu atau tidak sedang menyalahkanmu. Masyarakat Indonesia ini sedang mencintai masa depan bangsanya, dan kamu sekarang sedang dianggap sebagai orang yang tidak membantu mereka untuk menemukan cita-cita bangsanya. Nah,
Kenapa mesti menyalahkan Gibran? Gibran itu wakil presiden, seharusnya ya ini kau itu bicaranya untuk Bapak Prabowo Subianto. Karena Gibran itu pembantu presiden. Semua kebijakan di negara Republik Indonesia ini adalah keputusan dari presiden. Para pembantu presiden seperti wakil presiden, menteri-menteri itu hanya menjalankan perintah dari presiden. Itu yang harus kau pahami. Buang kebencian dalam hati. Anak muda kok kerjanya cuma merendahkan orang lain. Apakah diri kau lebih tinggi daripada Gibran Rakabuming Raka? Buktinya kau jadi sampah masyarakat. Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Berarti kualitas Gibran itu jauh lebih tinggi di atas Anda. Kata dia, buktikan itu salah. Nanti akan dibuktikan Gibran Rakabuming Raka, ya. Kalau Gibran sudah berhasil, ya, menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini, kau tunggu aja saatnya. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini, dan nanti bisa kau lihat Gibran akan membawa Indonesia ini maju ke depannya. Kata dia, ya, jangan malah, kata dia, kita itu 300 juta penduduk Indonesia, kita turunkan target pemerintah. Gak usah menyejahterakan bangsa. Angel, kata dia. Angel itu susah, payah lah, terlalu tinggi. Kita turunkan, ayo Gibran. Dan gak usah makmur-makmur. Ngapain kau ajak Gibran? Kau ajak Prabowo Subianto. Sudah aku bilang sama kau, presidennya itu Prabowo Subianto, bukan Gibran. Kalau kau benci sama Gibran, ya, kau buktikan diri kau bahwasanya kau lebih pintar dari Gibran. Coba calonkan dulu diri kau menjadi wakil presiden ataupun menjadi presiden sekalian. Jangan hanya pandai bicara menilai orang lain, tapi lupa menilai diri sendiri. Anak muda, kau bicara menggibah, yang merendahkan wakil presiden, mentertawakan wakil presiden, sementara diri kau sendiri bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini. Dia bilang kan targetnya gini aja, jangan biarkan rakyat Indonesia sakit. Lah, sakit itu bukannya datang dari Tuhan. Bapakmu ya kan ulama, tapi ya kau tak punya agama sama sekali. Kita sakit ini Tuhan yang memberikan, bukan karena Gibran. Lapar, kata dia, gak usah makmur-makmur, makan tiap hari tidak susah, kata dia. Itu aja. Ya kau bicarakan aja sama Bapak Prabowo Subianto. Kecuali Gibran itu sudah menjadi, ya, presiden di negara Republik Indonesia ini. Inilah kalau orang yang di hatinya penuh kebencian. Dibilangnya itu aja, 19 juta lapangan pekerjaan. Ada yang nanya, kata dia, kamu ini percaya? Bisa ketawa. Tapi jangan lupa juga, katanya, kau pikir itu keluar dari kepalanya juga. Paradok lah, kata dia. Seorang anak ulama, ya, tapi merendahkan orang lain dengan berkata, ya kan, kau pikir itu keluar dari kepalanya juga. Gibran Rakabuming Raka itu wakil presiden yang seharusnya kau hormati. Kau coba bertanya sama bapak kau, apa kewajiban, ya, kita ini umat muslim kepada pemimpin? Kewajiban umat muslim kepada pemimpin taat. Itu kewajibannya, bukan mengolok-oloknya seolah-olah kau lebih tinggi lagi, lebih pintar daripada Gibran Rakabuming Raka. Udah nyanyi aja kau, gak usah banyak cerita. Dibilangnya meski ada di belakangnya yang ngomong, bisa jadi dia hanya boneka. Maksud dia ini kan, Gibran itu, ya, ada di belakang Gibran yang ngomong. Bapaknya lah berarti Pak Jokowi. Baguslah kalau Gibran itu boneka dari bapaknya. Dia mencontoh kebaikan dari Bapak Joko Widodo. Ayahnya membangun negara Republik Indonesia ini. Sementara kau boneka bapak kau mencontoh kelakuan buruk bapak kau. Dulu bapak kau menghina, ya, Pak Jokowi, ayahnya dari Gibran. Sekarang kau menghina Gibran. Jadi kau ini memang cerminan dari ayah kau, tukang hina orang tapi lupa berkaca diri.
Joko Widodo memberi contoh terbaik untuk anaknya. Dia sudah bekerja keras membangun negara Republik Indonesia ini. Sementara bapak kau sendiri yang kerjanya hanya menghina, merendahkan orang lain. Dan Gibran Rakabuming Raka mencontohkan sikap dari ayahnya. Dia akan membangun negara Republik Indonesia di maju ke depannya. Kau sendiri mencontoh kelakuan bapak, kau hanya bisa menghina tapi tidak tahu ya bekerja. Kata dia, kita ini berprasangka demi berprasangka. Dalam Islam, kita itu harus berprasangka baik. Tidak dibenarkan kita berprasangka buruk pada orang lain. Tapi kalau mau action, katanya, action apa juga dia nggak ngerti apa-apa kok. Kalau Gibran itu nggak ngerti apa-apa, nggak mungkin tuh Solo maju sewaktu dia menjadi wali kota. Ya, kau pun nggak ngerti apa-apa, kau hanya bisa menghina. Kalau memang kau pintar, ya sekali aku bilang sama kau, coba calonkan diri kau jadi presiden sekalian. Apakah kau bisa? Seandainya ya kau mencalonkan diri menjadi presiden dan Gibran juga mencalonkan diri jadi presiden, aku yakinkan sama kau Gibran yang akan menang. Karena apa? Karena kau kerjanya cuma menghina. Sementara Gibran tidak pernah menghina siapapun, dia hanya bekerja. Sama seperti kelakuan ayahnya. Kau yang merasa pintar, kelakuan kau sama dengan ayah kau, hanya bisa merendahkan dan menghina orang lain. Buah itu ya jatuh tak jauh dari pohonnya. Inilah yang kau lakukan sekarang. Ya, terus dibilang dia, Pak Prabowo, saya yakin seyakin-yakinnya masyarakat akan mendukung Anda kalau kita tahu apa yang Anda kerjakan. Prabowo kok sanjung tinggi, wakilnya kok hina. Coba cek kejiwaan, buang kebencian. Sebaiknya kau pergi menyanyi saja, nggak usah banyak bercerita. Perempuan tak sekedar memasak di dapur, tapi juga bisa ikut ke medan tempur. Walaupun kodratnya tidak untuk itu, perempuan tetap bisa diandalkan. Ada banyak satria perempuan sejati, mereka lebih berani dari laki-laki. Emosi perempuan sering